Shalom saudara. Hari ini kita dengar kembali firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24, satu ayat. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudaraku, Alkitab berbicara tentang Yesus penebus, Yesus pengganti hidup berdosa kita. Di kayu salib dia memikul dosa orang berdosa, dosa saudara dan saya. Yesus memikul beban-beban berat, kutuk-kutuk, tulah-tulah, laknat-laknat. Bahkan dia pikul kematian kita. Yesus menderita sengsara dan mati di kayu salib. Kitab Yesaya menubuatkan tentang kematian Kristus. Yesaya berkata, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bahkan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita langit tanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikul. Kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam karena pemberontakan kita. Ia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus, dan oleh pilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudaraku, ayat yang kita baca ini adalah kegenapan nubuatan Nabi Yesaya di dalam Yesaya 53. Di dalam perjanjian baru yang kita baca hari ini, 1 Petrus pasal 2 ayat 24 tadi, Yesus sendiri waktu dia berinkarnasi, dia lahir sebagai manusia, menjadi bayi manusia, kemudian dia besar, tumbuh dewasa, menderita sengsara dan mati di kayu salib untuk mengikul dosa kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku, ketika kita percaya kepada Kristus, maka hak kita untuk diampuni, untuk ditebus, itu terjadi bagi kita. Itu yang disebut kasih karunia. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kasih karunia itu turun menaungi, menudungi, dan melingkupi kita orang yang percaya. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kehadiran Allah Bapa Halik langit dan bumi itu di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus di hidup kita, dengan memberi pengampunan, kemurahan, keinginan, dan kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Saudara-saudaraku, sejak kita menerima Yesus, maka kasih karunia itu turun melingkupi kita. Hak-hak kita untuk diampuni kita peroleh. Hak kita untuk hidup kekal kita peroleh. Yesus penebus, pelepas, pengganti hidup berdosa kita. Bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya pada waktu saudara bertobat, biar kita bertobat sungguh-sungguh. Jangan buat dosa lagi. Hiduplah untuk kebenaran. Hiduplah bagi Yesus. Mengabdi kepada Yesus. Berkorban bagi Yesus. Sebab kita telah ditebus. Kita sudah dibeli. Kita bukan milik kita lagi, tetapi kita adalah milik Kristus. Itu sebab saudara-saudaraku, muliakan dia, Yesus sang penebus. Jika kita hidup untuk Yesus, maka Tuhan bilang kita menerima kuasa. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kita. Saudara-saudaraku, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka akan menginjak ular dan kalajengking. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan
menumpangkan tangan atas orang sakit. Penyakit dilenyapkan, orang sakit disembuhkan. Saudara, kita punya hak untuk menerima kuasa, hak untuk mengklaim janji-janji Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kuasa itu diberikan kepada kita pada waktu kita percaya kepada Kristus. Nah, itu sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan, saudara-saudaraku, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Yesus adalah pribadi kebenaran itu sendiri. Ya, saya banyak mengalami dengan keluarga kesembuhan atas berbagai macam penyakit, fisik maupun psikis. Sekali waktu saya saksikan, saudara-saudaraku, apa yang dikatakan Yesus itu benar adanya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan percuma kepada Allah. Dia akan mengerjakan. Ia akan berhasil atas apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman itu akan berhasil. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Apa yang Allah ucapkan yang tercatat di dalam Alkitab, itu akan terjadi, akan genap. Dengan iman dan percaya kita peroleh kegenapan itu. Nah, pada malam hari ini, saudara-saudaraku, tidak ada yang sukar buat Tuhan. Tidak ada yang sulit buat Tuhan. Saudara percaya kepada Kristus, maka saudara berhak menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Mungkin saudara sakit malam hari ini. Mungkin saudara sedih. Mungkin saudara mengalami keputusasaan. Ya, mungkin saudara mengalami beban-beban berat. Ya, letih lesu datang kepada Tuhan. Tuhan berjanji, Dia akan memberikan sentosa. Datang sungguh-sungguh di dalam pertobatan. Percaya sungguh-sungguh. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya saya mau ajak saudara berdoa. Bila mana ada yang sakit, tumpangkan tangan kepada bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman yang berkuasa. Karena Yesus adalah firman yang hidup itu. Itu sebabnya kami percaya malam hari ini. Karena Tuhan berjanji Engkau Allah yang hidup. Tuhan yang sudah memikul dosa kami, penyakit kami, kutuk dan kematian kami. Malam ini kami percaya kami melihat kuasa. Itu sebabnya kami menyerahkan seluruh persoalan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami alami pemulihan, kelepasan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara percaya Tuhan memberkati saudara.